Tidak pernah sufi itu mengatakan bahwa ciptaan itu identik dengan pencipta. Ini yang sering terjadi kesalahpahaman seperti ini. Ketika para sufi, khususnya sufi wahdatul wujud, mengatakan bahwa ciptaan itu menyatu dengan Allah, dianggapnya ciptaan dan Allah itu identik. Tidak pernah. Ciptaan itu menyatu dalam arti tidak pernah terlepas sebagaimana sinar matahari dengan matahari, tapi sinar matahari bukan matahari itu sendiri. Ciptaan itu tidak pernah terlepas dari Allah, tapi ciptaan itu bukan Allah, berbeda. Maka kaum sufi seperti Ibn Arabi mengatakan bahwa Allah itu huwa la huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah tajalli itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu mengejawantah. Apa maksudnya mengejawantah atau bermanifestasi? Bertajalli, bermanifestasi, mengejawantah itu adalah ketika sesuatu yang lebih batin menjadi lebih nyata. Ya, batin itu artinya tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi menjadi kurang tersembunyi. Sesuatu yang batin menjadi lebih lahir, itulah tajalli. Tidak berarti bahwa tajalli itu pasti dari yang batin menjadi lahir. Dari yang lebih batin menuju yang kurang batin, meskipun itu tetap batin, itu disebutnya bertajalli. Ya, dalam bahasa Inggris juga to manifest, itu artinya dari tersembunyi menjadi tampak. Kemudian kadang kalau dalam istilah lain bertajalli itu bisa disebut juga beremanasi. Beremanasi itu ketika Allah SWT memancarkan dirinya seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Ya. Nah, sinar itu berasal dari matahari, tapi sinar matahari tidak sama dengan matahari. Jadi Allah itu seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Pancaran sinar dari Allah SWT ini disebut sebagai emanasi atau al-faid. Sama seperti tajalli. Kaum sufi misalnya menggunakan istilah al-faid. Kadang-kadang disebut sebagai pancaran yang suci, ya, sama dengan yang disebut sebagai tajalli. Nah, di dalam tasawuf khususnya wahdatul wujud, seluruh ciptaan ini dikatakan sebagai bertajalli, ya, atau merupakan tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tidak pernah ciptaan itu terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sinar matahari itu tidak pernah ada tanpa matahari, karena kalau tidak ada matahari tidak ada sinar matahari. Kalau ada matahari pasti ada sinarnya, ya. Jadi ciptaan ini tidak pernah terlepas dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian ciptaan itu satu sama dengan penciptanya. Jadi menyatu itu artinya tidak terlepas, bukan berarti identik. Tidak pernah sufi itu mengatakan bahwa ciptaan itu identik dengan pencipta. Ini yang sering terjadi kesalahpahaman seperti ini. Ketika para sufi, khususnya sufi wahdatul wujud, mengatakan bahwa ciptaan itu menyatu dengan Allah, dianggapnya ciptaan dan Allah itu identik. Tidak pernah. Ciptaan itu menyatu dalam arti tidak pernah terlepas sebagaimana sinar matahari dengan matahari, tapi sinar matahari bukan matahari itu sendiri. Ciptaan itu tidak pernah terlepas dari Allah, tapi ciptaan itu bukan Allah, berbeda. Maka kaum sufi seperti Ibn Arabi mengatakan bahwa Allah itu huwa la huwa. Dia terkait dengan ciptaannya, tapi dia sendiri sepenuhnya berbeda dari ciptaannya pada saat yang sama. Sering dikatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat tasbih, kesamaan dengan ciptaannya. Di dalam Al-Quran dikatakan misalnya Allah itu lebih dekat dari hablil warid, dari urat leher, ya, dan berbagai ayat Al-Quran lain. Jadi Allah itu dalam tasbihnya, dalam keserupaannya memiliki kesamaan dengan makhluk, atau tepatnya makhluk sebagai pancaran dari Allah SWT memiliki kesamaan tentu dalam kadar yang berbeda-beda dengan Allah SWT. Allah mempunyai sifat-sifat kasih sayang, sifat tegas, sifat pengampun, ya, yang bisa di-share oleh penciptanya, tapi pada saat yang sama
manusia atau ciptaan itu tidak sama dengan Allah. Allah memiliki sifat yang beda total dengan manusia, disebutnya sebagai sifat tanzih atau sifat transenden, ya. Nah, jadi Allah bertajalli dan menghasilkan ciptaan tidak berarti bahwa ciptaan itu identik dengan Allah. Tapi Allah yang batin kemudian dengan kedermawanannya memancarkan diri menghasilkan ciptaan-ciptaan. Maka di dalam sistem tajalli, di dalam tasawuf misalnya, tajalli yang bertingkat-tingkat itu, yang pertama adalah Allah sebagai zat yang disebut sebagai ghaibul ghuyub. Allah yang merupakan kegaiban dari segala kegaiban. Tidak bisa diketahui sama sekali, berada di luar jangkauan seluruh ciptaannya. Nah, ini Allah dalam tanzih. Ya, Allah yang tidak ada hubungannya dengan tajallinya. Baru kemudian Allah bertajalli secara bertahap. Bertajalli menjadi sifat ketunggalannya yang disebut sebagai ahadiyah, ya. Masih tunggal tapi sudah bisa disebut Allah itu ahad. Itu tajalli pertama. Nanti tajalli kedua martabat wahidiyah disebut wahdah dan seterusnya, ya. Sampai kemudian tajalli menjadi ciptaan yang ada di dunia ini, ya. Ya, disebut sebagai alam materi, ya, atau disebut alamul khalq. Alamul khalq juga nanti bertanazul lagi, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada batu-batuan, ada mineral dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai tajalli. Sekali lagi, semua ciptaan itu pancaran dari Allah SWT, tapi tidak ada ciptaan yang identik dengan yang memancarkan diri, yaitu Allah SWT, karena dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang memiliki kesamaan dengan Allah dalam level yang paling batin tersebut. Terima kasih.